Go get everything Mother Earth transcends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kali ini saya kembali dengan mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu yakni Ibu Siti Rahmadani, di mana kita akan melanjutkan video kita sebelumnya yakni tentang praktikum dengan CPU OS simulator, di mana kali ini saya akan melakukan praktikum 3. Di praktikum 3 ini, teman-teman, kita akan membuat codingan tentang synchronize. Jadi nanti itu kita akan menggunakan sebuah codingan, lalu kita akan coba dengan berbagai macam treatment. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, langsung saja kita mulai praktikum 3 kita. Baik, kita lihat kode yang pertama. Jadi di sini ada beberapa kode. Untuk kode yang pertama ini hampir sama pada pertemuan sebelumnya menggunakan thread. Oke, kita coba copy kode yang ini. Terus kita buka aplikasi CPU simulator kita, kemudian menu compiler. Kita pastikan. Baik, selanjutnya compile. Kita tunggu sampai proses compile-nya ini berhasil. Baik, jika prosesnya sudah berhasil tanpa error, kemudian kita load in memory. Baik, kode sudah selesai, sudah berhasil di load in memory. Kemudian kita input outputnya, kita checklist stay on top. Kemudian di OS 0-nya itu seperti biasa kita menggunakan round robin dengan ticknya itu 10 tick, kecepatannya cepat, lalu create new process. Baik, selanjutnya kita start. Baik, untuk prosesnya itu hampir sama ya dengan proses yang kemarin, ada proses waiting, ready, dan running. Kita tunggu. Sambil menunggu, coba kita lihat di konsolnya udah ada yang keluar belum? Udah tuh, udah thread 1 dan thread 2. Sambil menunggu ini berhasil, kita coba lihat codingannya kembali. Jadi di codingan ini thread 1-nya itu dari 1 sampai dengan 20, sedangkan thread 2-nya itu 1 sampai 12. Nah, dan untuk code yang ini dia sepertinya menyelesaikan thread 1 kemudian thread 2, thread 1, thread 2 bergantian seperti kita menggunakan ASTRID pada umumnya. Baik, kita lihat di sini belum ada yang muncul. Sepertinya dia itu menyelesaikan semua ASTRID itu, kemudian dia baru mengeluarkan hasilnya. Kita lihat di sini masih waiting, running, ready. Kalau di praktikum yang kedua itu dia itu akan keluar 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya prosesnya semuanya keluar. Sedangkan ini dia cenderung ketika hasilnya sudah selesai baru dikeluarkannya. Baik, kita coba cek dulu.
Oke. Trade 2 selesai duluan 20 dan trade satunya 22. Oke. Oke, telah selesai. Jadi di sini dari codingan ini, dari kode ini hasilnya itu adalah 21 dan 22 karena dia melanjutkan ini. Jadi trik 2 itu melanjutkan walaupun dia dimulai satu dari, tapi dia itu menghasilkan yang pertama ini. Coba kita cek. Jadi hasil yang keluar itu trik 1 memiliki G sama dengan 20. Oke. Nah, kelihatan kan? G sama dengan 20. Di trik 2 itu G-nya sama dengan 20 dan trik 1 G-nya sama dengan 22. Baik. Jadi kalau kita menggunakan Astrid, hasil yang di-outputkan itu seperti ini. Sekarang kita coba kode yang kedua. Baik, kita carikan dulu. Nah, untuk kode yang kedua dan dengan perbedaan kode yang sebelumnya, kita itu menggunakan asterisk dengan ada tambahan synchronize di belakangnya. Jadi setiap subthread ini kita berikan synchronize di belakangnya. Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat, kita copy dulu. Kita buka. Oke, sebelumnya ini kita remove dulu ya. Remove all program untuk menghapus semua programnya. Kemudian kita ke compiler. Ini kita hapus. Kemudian kita pastikan yang baru. Lanjut kita compile. Pastikan ketika compile ini tidak ada yang terjadi error ya. Kalau dia terjadi error, maka dia nanti ketika jalankan itu akan mengalami masalah atau dia nggak akan bisa di load in memory gitu. Kita tunggu. Baik, sudah selesai. Kodenya sudah keluar di sini, kemudian load in memory. Sukses. Selanjutnya kita ke OS 0. Kemudian round robin 10 tick, kecepatan fast, kemudian new, create new process. Oke, kemudian kita start. Oh ya, input outputnya kita clear. Oke, sudah muncul thread 1. Kalau tadi itu thread satunya keluar juga, tapi ini lebih cepat daripada yang tadi sih, kayaknya keluar thread satunya. Kita tunggu aja. Kita minimize, kita beralih ke OS 0 tadi. Kita coba lihat view process listnya. Untuk proses listnya itu, kalau tadi ya waiting ready runningnya itu sepertinya dia lebih lama, sedikit lebih lama karena dia waiting running atau dia melakukan synchronize dulu baru dia itu bisa diproses. Sedangkan kalau kita menggunakan Astrid tadi, kita banyak waiting ready dengan cepat. Sedangkan ini prosesnya itu menunggunya lebih lama, runningnya lebih lama. Coba kita lihat lagi hasil di konsolnya. Oh, udah keluar ya. Sip. Wih. Baik,
Untuk perbedaan menggunakan Astrid tadi, kalau Astrid tadi itu prosesnya itu seperti dia melakukan proses terus sampai dia selesai, baru hasilnya itu akan muncul di konsol. Sedangkan kalau untuk yang menggunakan synchronize ini mungkin dari prosesnya itu banyak waiting, kemudian running, tapi hasilnya itu lebih cepat. Dari segi prosesnya itu lambat tapi menghasilkan input output yang lebih cepat, kira-kira seperti itu. Dan kalau menggunakan synchronize ini saya lihat dia itu menyelesaikannya itu thread 1 terlebih dahulu baru thread 2. Sedangkan pada Astrid tadi dia itu menyelesaikan thread 1 kemudian berganti ke thread 2, thread 1 bergantian ke thread 2 secara bergantian. Sedangkan dengan synchronize ini dia menyelesaikan thread 1 dulu baru menyelesaikan thread 2, seperti itu. Sehingga hasilnya itu kalau tadi di thread 1 ini hasilnya 22, di sini hasilnya 20, sedangkan ini pas 21 dan 12 sesuai dengan codingan yang telah kita buat gitu. Nah, dimana thread satunya itu 20 tambah 1 21, di sini 12. Cocok ya. Nah, sedangkan kalau di Astrid tadi hasilnya itu seperti hasil ini thread 1 ditambah dengan thread 2, jadi hasilnya itu 21 dengan 22 tadi, 20 dengan 22. Baik, kita lihat kode berikutnya. Codingannya masih sama untuk kode yang ketiga ini, namun dia itu tidak menggunakan synchronize, tapi menggunakan enter dan leave. Jadi ada enter dan leave di sini. Jadi di setiap sub itu ada enter, leave. Di sub 2 di sub thread 2 ada enter dan leave. Oke, langsung aja kita coba. Sebelumnya jangan lupa remove all program sehingga nanti tidak terjadi program ganda gitu. Oke, kita clear dulu ininya ya. Kita pastikan codingan yang enter dan leave tadi. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau teman-teman lihat dari segi codingannya, kalau kali ini kita tidak menggunakan synchronize, tapi kita menggunakan enter dan leave. Kita coba compile. Kira-kira hasilnya itu yang mana sih yang lebih cepat atau yang lebih efisien? Nah, jadi kita analisis dari proses ini. Kita tunggu. Oke, lanjut load in memory. Oke, setelah seperti ini kita pindah ke OS 0, Robin 10, kecepatan fast, startnya, create new process. Oke, setelah berhasil kita startkan. Kita coba lihat view process list. Running ready, waiting, running ready. Hampir sama dengan synchronize, tapi ini kalau segi prosesnya ini agak lebih cepat. Tidak secepat Astrid, tapi dia juga tidak selama synchronize sepertinya. Tapi kita cek aja hasilnya, kita coba lihat. Wih, intrit 1, intrit 2 ada keluar.
Kalau di synchronize tadi kita intake 1, kemudian hasilnya baru lanjut ke intake 2. Kalau ini gimana? Kita coba lihat. Dari cara kerjanya sepertinya hampir sama dengan synchronize. Dia itu menyelesaikan thread 1 dulu, kemudian menyelesaikan thread 2. Oke. Baik. Sudah selesai. Kita tutup dulu ya. Oke, biar lebih apa? Kita buka codingannya. Ini kita tutup. Oke. Jadi ini codingannya. Oh, ini exiting threadnya satunya ketinggalan. Makanya hasilnya ini. Baik, dari program ini kita lihat bahwa dia itu sama-sama menyelesaikan thread 1 dulu baru thread 2, sama seperti synchronize. Namun bagian yang tidak terenter dan terlep itu dikeluarkan. Jadi kan ini nggak termasuk di enterkan nih. Jadi tidak masuk dalam enter, maka dia itu write thread ini tetap keluar lebih dahulu. Berbeda dengan synchronize. Ketika synchronize itu intake 1 keluar, intake hasil, kemudian exciting. Tapi kalau di enter lab ini di bagian intake 1-nya keluar, intake 2-nya keluar, baru hasil intake 1 dilanjut dengan hasil intake 2. Baik, dari 3 kode tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa Astrid itu prosesnya itu dilakukan secara bergantian. Jadi pada codingan yang menggunakan Astrid saja tanpa synchronize, yakni kode 1 ini, prosesnya itu kita menyelesaikan si subthread 1, lalu lanjut ke subthread 2, lanjut lagi subthread 1, lanjut subthread 2. Dia secara bergantian sesuai dengan ticknya. Karena teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, round robin itu kan artinya itu membagi dia. Jadi dia berapa tick, tidak peduli apakah thread 1 ini selesai apa belum, kita lanjut ke thread 2. Ini bisa dibilang kalau Astrid ini termasuk prime type, karena dia itu bisa berhenti walaupun prosesnya itu belum selesai gitu. Sedangkan di kode yang kedua dengan synchronize ini, semua yang berada di dalam subthread 1 itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Tidak peduli subthread 2 itu lebih datang atau udah selesai atau belum, yang penting dia itu mensinkronize, yaitu dengan cara menyelesaikan thread 1 terlebih dahulu sampai benar-benar selesai, baru lanjut ke thread 2. Setelah dua-duanya selesai, baru dikeluarkan semuanya. Nah, sedangkan untuk yang kode ketiga ini, program kritikal dengan menggunakan enter dan leave ini, thread 1 dulu yang dikerjakan seluruhnya, baru thread 2. Tapi perbedaannya dengan synchronize, bahwa kalau perintahnya itu tidak termasuk ke dalam enter dan leave ini, dia akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi gini, tadi kan ketika kita mulai di awal itu intake 1, intake 2 keluar. Harusnya kalau di synchronize itu intake 1 dan intake 1G itu yang keluar dulu sampai exiting thread 1, baru intake 2. Jadi gitu. Untuk segi kecepatan sih menurut saya itu lebih cepat menggunakan synchronize dan enter leave. Kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk menggunakan Astrid itu cenderung lebih lama di laptop saya. Mungkin teman-teman bisa explore lagi gimana nih di laptop teman-teman semua. Apakah lebih cepat yang synchronize, Astrid, atau enter leave. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai
sinkronis pada praktikum 3 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika penyampaian saya ada yang salah, tolong dimaafkan. Untuk quotes hari ini, saya punya sebuah quotes, yakni jadilah seperti semut yang kecil, namun ketika dia bersatu, gajah pun takut akan dirinya. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go get everything Mother Earth transcends.